Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah beliau menanyakan tentang jika ada seorang wanita yang punya suami, kemudian na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina, suaminya bekerja di tempat yang jauh, lalu wanita tersebut melakukan kehinaan dengan laki-laki lain. Astagfirullah. Inilah pertanyaan-pertanyaan begini sering terjadi. Sedih, masalah perzinahan begitu mudahnya, kemudian sampai hamil. Bagaimana? Ini pertanyaannya satu tapi jawabannya banyak, mohon sabar ini. Yang pertama adalah, himbauan kami adalah agar selalu waspada tentang jarak. Jauhnya suami istri di hari ini mengkhawatirkan. Karena apa? Bangkitnya syahwat begitu mudahnya dengan televisi, video, internet dan sebagainya. Maka para istri yang ditinggal oleh suami, semakin tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Jangan sedikit pun mendengar bisikan syaitan, apalagi suaminya lagi bekerja di tempat yang jauh. Di rumah godaan banyak, na'udzubillah, HP selalu kebuka. Hati-hati, takut kepada Allah, kehinaan. Wanita yang melakukan zina sementara sudah punya suami, khianat, hina. Akan tapi semua yang pernah kepeleset dalam zina semacam ini, semoga Allah berikan kesadaran. Kami tidak rela jika ada wanita semacam itu. Tidak rela dengan ada wanita semacam itu. Dihinakan dia. Sudah punya suami yang halal. Ini nasihat buat istri yang jauh daripada suami, hati-hati. Dan juga suami yang jauh dari istri, hati-hati. Kadang begitu mudahnya, karena di sana mungkin juga ada wanita yang senang melakukan keharaman juga, akhirnya na'udzubillah melakukan zina. Jarang ketemu istri tapi melakukan zina. Na'udzubillah, lebih baik bekerja di rumah, di kampung, ketemu istri setiap saat tanpa ada zina. Biarpun gaji mungkin sangat jauh, hati-hati. Urusan perzinahan ini yang pertama. Takutlah kepada Allah. Dan siapapun dari hamba-hamba yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, yang pernah kepeleset dalam hina dan busuknya zina, apalagi yang sudah punya pasangan, zinanya zina berat. Biarpun belum punya pasangan, zina ini dosanya gede. Cuman kalau sudah punya pasangan, namanya muhsan, rendah dia, darahnya sudah perlu, dia sampai hukumannya dirajam, dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah kami sampaikan bahwasanya begitu mudahnya hari ini perzinahan. Makanya kami kenapa tegas menyampaikan masalah ini, kenapa? Kalau ada 10 pertanyaan itu 3 atau 4 itu urusan perzinahan. Kalau ada di media sosial yang masuk pertanyaan 10, kadang-kadang perzinahan tidak pernah tertinggal. Begitu mudahnya orang melakukan perzinahan. Takutlah kepada Allah semuanya. Cari pintu halal, jangan dengan pintu yang haram. Takutlah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masalah pernikahan seorang seperti itu masih sah karena belum terjadi perceraian dari sang suami. Wanita tersebut masih istri daripada sang suami. Kemudian masalah anaknya, anak itu tidak akan ada hubungannya dengan laki-laki yang menzinai. Awas, hati-hati, jangan dihubung-hubungkan dengan laki-laki yang menzinai.
Karena perzinaan tidak menyambungkan nasab. Perzinaan tidak menyambungkan nasab. Kemudian bagaimana nasab anaknya ini? Nasab anaknya ini adalah jika sang suami tidak meli'an, menolak, menafikan sang anak, maka nasabnya nyambung kepada sang suami. Biarpun sang istri mengaku bahasanya aku telah berzina, na'udzubillah, maka sang suami, maka ada di dalam Al-Quran dan juga dalam fikih kita, Al-Quran disebut masalah li'an. Li'an itu bersumpah, seorang suami bersumpah 4 kali, yang terakhir adalah aku terkutuk kalau aku berdusta dengan apa yang aku katakan. Mengatakan di depan hakim atau diwakili oleh qadhi bahasanya yang ada di perut istriku atau kalau sudah lahir, bahwasanya anak ini adalah bukan dari air maniku. Demi Allah aku bersaksi bahwasanya ini bukan dari anakku, sampai 4 kali. Yang terakhir, dan aku terkutuk kalau memang aku berdusta dalam hal ini. Kalau ada penegakan hukum Islam, jika istri tidak membantah, maka istri akan dirajam. Kalau istri membantah li'an ini, bersumpah juga bahwasanya apa yang dikatakan seorang laki-laki ini adalah tidak benar. Kalau dia benar, murka Allah. Kalau tapi laknat. Kalau ghadabullah alayya in kuntu minal kadhibin. In kana minas shadiqin. Aku akan dapatkan kutukan dari Allah, apa mendatangkan murka Allah kalau dia adalah termasuk orang yang benar. Jadi ini li'an ini untuk menafikan nasab. Jadi seorang suami yang punya istri yang sudah digauli kok tiba-tiba hamil, maka selagi istri suami ini pernah menggaulinya, kemudian dia menduga bahwasanya ini adalah air mani dari orang lain, maka kalau tidak meli'an, maka nasabnya tetap sambung. Nasabnya tetap sambung kepada sang suami. Karena mungkin sekali itu adalah air mani dari dia kok. Kemudian dia berkata, yakin aku tidak pernah menggaulinya. Ya harus dili'an, tinggal li'an saja. Datang ke qadhi, ke mahkamah, ke hakim, bahwasanya li'an, bersumpah di depannya. Memang disunahkan untuk membaca, bukan disunah, maksudnya disunahkan, dianjurkan di depan masjid, di sebuah keramaian, biar orang takut, biar orang ngeri tentang perzinahan. Jadi li'an itu disyariatkannya, dianjurkan untuk diucapkan di masjid. Seorang imam membimbing orang untuk mengutuk kutukan ini di depan masjid, biar orang pada tahu kalau zina ini adalah mengerikan. Ini kemudian selagi sang suami tidak meli'an tadi, kalau suaminya tidak meli'an, mengutuk, maka anak itu akan sambung nasab kepada sang suami. Tinggal sang suami itu mau tidak dengan istrinya. Kalau mau, subhanallah ya, kalau masih ada suami mau semacam itu, ya mungkin dia adalah melihat banyak-banyak pertimbangan dan sebagainya. Atau ada 2 kemungkinan, laki-laki yang masih menerima istri semacam itu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia laki-laki yang sangat baik dan ingin menutup aibnya dia, jangan sampai dia ini kemudian sudah terbaca di hati, di wajah sang istri ada tobat. Kemudian setelah itu akan dirawat wanita tersebut, mungkin itu wanita laki-laki baik. Yang kedua adalah laki-laki dungu mungkin. Ada 2 kemungkinan, antara dia baik atau dungu, nggak punya cemburu dan sebagainya. Wallah alam bisawab.